Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah bersama silaturahmi malam ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan bahasan jalan keluar secara umum. Konsep jalan keluar itu bagaimana? Merupakan timbaan makna dari kata makhraja yang terdapat pada surah 65 ayat 2. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa lancar, nggak terkendala seperti yang lalu karena ketidaksiapan. Ditinggal Mbak Ela. Mbak Ela gimana ini? Apa ini masih positif atau tinggal pemulihan saja? Kalau Rabu kemarin hasil PCR-nya masih positif, cuman CT-nya sudah 34. Jadi insya Allah gitu. Beberapa hari lagi sudah di atas 40 baru dianggap negatif, Pak, soalnya. Oh gitu. Iya, dikit lagi insya Allah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat membaik. Amin. Yang lalu sampai pada bahasan bahwa dari kata wow, wa, dan man itu menjelaskan tentang fitrah manusia. Manusia dengan potensi fitrinya. Nah, potensi fitri pada man itu sifatnya fitrah yang terbuka. Jadi ada potensi dan terbuka untuk berkembang. Tapi menjadi berkembang, menjadi lebih sempurna, itu membutuhkan proses. Kalau tidak mengikuti jalan, tidak mengikuti proses untuk pengembangan, ya potensi fitrah itu tetap menjadi potensi, tidak teraktualisasi, tidak bisa menjadi aktual, sehingga berubah dalam bentuk fitrah yang serbaguna, yang tepat guna, fitrah yang tepat guna, fitrah yang berada pada posisi tepat guna. Nah, insya Allah bahasan malam ini itu akan menelusuri bagaimana proses perjalanan dari fitrah, potensi fitrah yang terbuka itu menjadi fitrah yang berada pada posisi tepat guna. Nah, yang lalu bahasanya sampai slide ini. Jadi dari man itu 49, kemudian 49 itu menjadi 26 karena 49-nya sendiri 13, kemudian di dalam 49 itu terdapat titik, yang nilai titik itu 13, sehingga 13 tambah 13 menjadi 26. 26 itu wow dengan potensi 5 titik yang semuanya itu bernilai kebaikan dan fitrahnya dalam keadaan seimbang atau adil. Yang bisa memelihara dan dalam wujud mensyukuri serta memelihara kesuciannya, maka itulah orang yang bisa mewujudkan kesalehan dalam kehidupannya. Yang mereka ini mudah-mudahan Allah memaafkannya. Artinya ia dapat pemaafan dari Allah karena Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi dosanya itu sekedar dicoret, bukan sekedar ditipek, ditutup, melainkan langsung dihilangkan sehingga tidak ada bekas sama sekali. Nah, yang lalu sampai pada angka 499, yang 49 itu kalau dipadat menjadi 22. Surah 22 itu nanti
ayatnya sebanyak 78. 78 itu tadi pada slide sebelumnya menunjukkan nilai fitrah tepat guna. Nah, ini bahasan yang lalu. Nah, kita lanjutkan bahasanya. Orang yang memelihara potensi fitrahnya, orang yang memelihara potensi fitrahnya dalam wujud menjaga kesuciannya dan mensyukurinya sehingga mewujud pada kesalehan dalam perilaku, itulah yang disebut orang-orang yang bersaksi. Orang-orang yang bersaksi. Karena asyhadu itu nilainya 49. Jadi dasar fitrah setiap manusia itu menyaksikan. Dasar fitrah manusia itu menyaksikan. Itulah yang dimaksudkan fitrah yang berdialog dengan Allah pada saat itu. Ketika Allah bertanya alastu birabbikum, dijawab bala syahidna. Qalu, mereka semuanya menjawab. Jadi fitrah itu semuanya menjawab. Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Rabb, pencipta, pemelihara, pengasuh, dan pendidik kami. Itu syahadat pada zaman azali yang sudah dilakukan oleh manusia. Karena itu bersaksi. Nah, persaksian ini harusnya terpelihara dari sebelum lahir di dunia dan ketika proses perjalanan lahir di dunia dan kembali lagi nanti kepada Allah. Setelah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sedangkan di dunia itu dalam proses, bukan saja menyaksikan, namun juga punya peran sebagai penyaksi. Ya. Sebagai penyaksi, syahid angkanya juga 49. Ini yang suara klotak-klotak ini di mana ya? Ya. 49 sebagai syahid itu kalau dihubungkan ke ayat itu tercantum pada surah 2 ayat 143. Ya. Surah 2 ayat 143. Surah 2 ayat 143. Mengapa? Apa ini? Larinya itu kok ke surah 2 ayat 143. Mengapa bukan pada ayat yang lain? Ya, memang yang terdapat kata sebagai penyaksi itu pada surah 2 ayat 143. Tetapi tidak begitu saja ngambil ke apa ini? Surah 2 ayat 143. Karena tadi 49 itu kan memiliki kesetaraan nilai dengan 26. Karena 49-nya 13, dalam 49 itu terdapat titik, nilai titik itu 13. 13 dengan 13 itu 26. Nah, jadi syahid itu 49 itu punya kaitan dengan angka 26. Nah, sekarang 26 itu sama dengan 2 kali 13. 2 kali 13. Kenapa? Karena 26 itu potensi ketenagaan yang setimbang. Ketenagaan itu 13, setimbang itu 2, 1. Ya. Jadi ada 2, ada 13. Kemudian dalam 13 itu ada titik. Ada titik, nilai titik itu 13. Yang kalau dipadat menjadi 4. 4 masuk di tengah antara 1 dan 3. Maka menjadilah 143. Jadi tadi syahidun
kata Syahid yang bernilai 49 itu dijelaskan pada surah 2 ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Itu kalau apa itu? Teks aslinya yang di sini karena keterbatasan ruang tidak saya cantumkan, nanti bisa dibuka sendiri pada surah 2 ayat 143, yakni wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu sebagai umat pertengahan. Umat pertengahan. Sebagai wasit, wasaton itu sebagai wasit. Maka akan menentukan yang benar dan yang salah nanti, karena dengan apa itu peran wasit itu nanti punya fungsi litakunu syuhada alan nas, yakni supaya kamu itu nanti menjadi saksi sebagai syuhada, menjadi saksi-saksi atas para manusia dari segala umat, manusia dari segala umat. Umat yang pertama sampai yang terakhir. Nah, ini juga dihubungkan, bisa ditambah penjelasannya pada surah 5 ayat 83. Surah 5 ayat 83 itu juga sama menegaskan. Jadi bukan semata-mata pernyataan statusnya, posisi sebagai saksi, sebagai saksi atas manusia, bahkan umat manusia itu melalui Al-Quran diajari untuk berdoa. Diajari untuk berdoa. Doanya ialah Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Dan apabila mereka mendengarkan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Nah, sebelumnya ada kitab-kitab yang diturunkan itu pada ahli kitab. Ketika dicocokkan dengan Al-Quran, mereka menyaksikan itu. Karena itu orang yang benar, ahli kitab yang benar itu mengimani, segera mengimani Al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad. Karena itu mereka berdoa setelah tahu Rabbana amanna. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman. Kami mengimani kerasulan Muhammad. Kami mengimani kitab yang Engkau turunkan kepadanya, yakni Al-Quran. Sebagai penyempurna atas kitab-kitab yang terdahulu. Istilahnya, kitab sebelumnya itu ada perjanjian lama, kemudian ada perjanjian baru. Jadi Taurat itu menjadi perjanjian lama, Injil menjadi perjanjian baru, dan Al-Quran itu menjadi perjanjian terakhir yang menyempurnakan perjanjian-perjanjian sebelumnya. Maka catatlah, faktubna, catatlah kami ma'asyahidin, bersama orang-orang yang menjadi saksi. Pada apa itu? Surah 2 ayat 143 itu pernyataan tentang manusia yang menjadi saksi, dan itu menjadi derajat, menjadi status yang dibutuhkan oleh manusia. Sehingga yang sadar akan itu, dia akan berharap dan berdoa supaya termasuk menjadi orang-orang yang menyaksikan. Nanti akan diminta sebagai saksi. Gimana menjadi saksi itu? Saksi atas umat-umat terdahulu. Jadi kalau umat terdahulu nanti itu ada yang membantah argumen berkelit atas
perbuatannya, misalnya mengatakan tidak pernah ada yang mengingatkan saya tidak pernah mendengar itu, saya tidak pernah mendapat penjelasan. Umat Muhammad itu nanti akan ditanya, apa benar mereka itu tidak pernah mendapat penjelasan apapun? Apa benar belum pernah ada utusan yang dihadirkan di antara mereka? Umat-umat Muhammad sebagai penyaksi itu akan menyatakan, Maha Suci Allah, bahwa kami menyaksikan, kami bersaksi bahwa telah engkau utus Rasul kepada mereka dan telah engkau turunkan ajaran untuk mereka. Umat Nabi Nuh yang berargumen, maka akan terbantah oleh saksi-saksi ini. Bagaimana umat Muhammad itu bisa menegakkan kesaksian semacam itu? Karena itu ada di Al-Quran. Kisah mereka itu diterangkan di Al-Quran. Umat Nabi Hud, umat Nabi Soleh, ya, dan seterusnya sampai umat Nabi Isa. Nah, maka mereka itu tidak bisa membantah lagi karena ada saksi. Siapa saksinya? Umat Muhammad. Bagaimana umat Muhammad itu bisa bersaksi? Karena umat Muhammad itu tahu itu secara persis dari Al-Quran. Ya, jadi yang jadi saksi itu sing ngerti persis. Gak tahu moco orang ngerti persis. Jadi kalau tidak pernah mentadarusi Al-Quran gimana bisa bersaksi? Pura-pura saja. Oh ya ada. Di mana ada? Di Al-Quran. Tahu mau Quran? Oh itu katanya. Repot. Nah, jadi karena itu ditelaah sendiri, dibaca sendiri Al-Quran itu kisah umat-umat terdahulu supaya kita bisa menjadi saksi atas mereka. Ya. Bali sebagai penyaksi. Nah, yang bertauhid. Jadi fitrah yang tetap memelihara kefitrahannya artinya itu bertauhid. Karena fitrah itu alastu birobbikum yang dijawab dengan bala syahidna. Nah itu ketauhidan. Nah kalau yang terpelihara ketauhidan itu maka cirinya hati 9 itu dal itu hati. Kemudian surah 9 itu al-baro'ah, bersih murni. Kondisi hatinya itu tetap bersih murni. Lalu 4 itu simbol kelembutan kehalusan. Karena surah 4 itu An-Nisa. An-Nisa itu simbol kehalusan kelembutan. Karena itu kalau sudah terlanjur jadi wanita itu mestinya yang harus dijaga itu ya kelembutan kehalusannya itu. Coba wanita itu terus kasar, kehilangan kewanitaannya, keluar dari fitrahnya. Nah, halus lembut itu duduk sing klemak-klemek, tapi mesti punya ketajaman rasa. Apa itu? Intuisinya bagus dalam bahasa umum, artinya dia pandai, punya kemampuan menangkap isyarat-isyarat yang halus. Dia cukup peka. Nah, karena itu, ibu yang punya tetap terpelihara kelembutannya, kehalusannya itu mudah merasakan apa yang terjadi pada keluarganya. Suaminya mengalami kesulitan itu terasa. Anaknya mengalami kesulitan itu terasa. Demikian juga ketika mendapatkan kebaikan itu ya juga terasa. Sehingga kalau suami tiba-tiba dapat bonus besar, terus pura-pura enggak dapat, diam-diam, ya konangan. Sajane ono sing disengitno ndek kaos kaki, ndek sepatu, misalnya gitu. Itu ketahuan. Jadi enggak enak istri yang lembut itu ya. Kak iso no duit lanang. Iya, untungnya banyak wanita-wanita yang kasar. Jadi aman itu. Duit lanang itu tetap aman. Ya, lembut halus. Nah, lalu kemudian 49 itu 13. 13 itu shin itu kaki. Berarti maknanya pendirian. Berdaya kekuatan, karena itu arodu, energi, punya energi, kekuatan, dan berpendirian serta kokoh. Jadi 13 itu kaki berdiri secara kokoh.
serta indah. Karena 13 tambah 13 itu 26. 26 itu surah Asy-Syu'ara, para penyair, simbol keindahan. Nah, yang punya hati kondisinya seperti ini, tetap terpelihara kebersihan, kelembutan, daya kekuatannya, kekokohannya, dan tampil secara indah, itu cirinya itu serba gembira dia, serba gembira. Busron itu serba gembira. Jadi yang namanya kesedihan, kesusahan, itu lewat saja. Bahwa itu ada yang namanya keadaan yang tidak menyenangkan itu akan datang, tapi hanya sekedar menghampiri saja. Ya sesaat itu datang, kemudian ya sudah lepas, dia tetap gembira. Karena bahkan dibalik kalau menerima sesuatu yang tidak menyenangkan, musibah yang secara nafsu dipandang buruk itu, di samping itu segera berlalu lewat begitu saja, tetap bisa ditangkap sisi-sisi yang menggembirakannya. Cirinya itu seperti itu. Karena itu hidupnya itu ya nggak ada susah, nggak ada sedih. Karena itu inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karena itu wali-wali Allah itu tidak ada takut cemas dan tidak ada susah sedih dalam kehidupannya. Apa enggak pernah ketemu yang menyedihkan dan menakutkan? Pernah. Oh, Nabi Musa aja ketemu ular pertama ya takut, tapi kan setelah itu kan terus jadi merasa aman karena segera dapat wahyu bahwa itu tidak membahayakannya. Rasulullah ya kedukaan itu muncul ketika istri tercintanya meninggal, pamannya meninggal, anaknya meninggal. Anaknya meninggal itu Rasulullah sempat menitikkan air mata ketika Ibrahim meninggal itu. Ada sahabat bertanya, kenapa engkau menitikkan air mata? Ya wajar sebagai orang tua, anaknya meninggal. Ada kesedihan tapi sesaat saja, nggak terus berlarut-larut. Kalau kesedihan berlarut-larut itu kan bahayanya itu kan di situ. Ketakutan, kecemasan, stres berlarut-larut, semuanya itu akan mendorong pada kondisi depresi. Depresi berlarut-larut terus strip gitu, miring gitu. Ya. Nah, itu bahayanya. Jadi kalau sesaat itu ya enggak apa-apa, namanya itu manusiawi. Tapi persoalannya jangan sampai berlarut-larut di situ. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bukan berarti itu enggak akan pernah ditemui sama, tetap ditemui. Tetapi tidak mempengaruhi, tidak menggoyahkan hati, tidak mengotori hati. Tapi kalau bercokol terus mempengaruhi, artinya kita itu dikendalikan oleh kondisi kesusahan itu. Jadi misalnya karena kesedihan, kecewa itu terus geleleng saja, berarti kita itu dikendalikan oleh kondisi yang mengecewakan. Nah, itu kan namanya manusia itu lemah. Kenapa kita dikendalikan oleh kondisi-kondisi semacam itu? Harusnya diri itu yang mengendalikan kondisi itu. Kamu boleh datang sesaat, tapi setelah itu kamu harus pergi. Sedih boleh datang, tapi tidak boleh berlarut-larut. Itu artinya diri berpendirian kokoh, punya kekuatan dan punya daya kendali. Persoalan banyak manusia yang kehilangan kendali ini. Disitulah yang namanya gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu ketika orang kehilangan kendali dalam hidupnya. Tapi ia dikendalikan oleh lingkungannya. Ia dikendalikan oleh peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Maka hidupnya terombang-ambing. Terombang-ambing itulah kegelisahan. Karena kekokohan pendirian, maka yang teramati itu ya jiwa kesabarannya. Dia punya hati yang sabar. Jadi punya daya juang, kekokohan bertahan, punya daya juang yang kuat, istiqomah, kekokohan bertahan, itu yang disebut sabar. Itu bisa diterapkan ketika menghadapi kesusahan, ketika menghadapi kesulitan,
ketika harus istiqomah menjalankan ketaatan. Nah, itu sabar yang sesungguhnya. Jadi gembira dan sabar. Sabrun, angkanya 26. Nah, yang bisa menunjukkan karakter semacam itu, mereka inilah yang disebut sebagai manusia. Manusia. Ya. Basyaron. Ya. Serba gembira itu busron, basyaron itu sebagai manusia. Manusia yang layak menghuni ya, di atas bumi Allah. Jadi klop dia itu. Sinkron. Tidak selegenje. Apa selegenje itu ya? Ya tidak kontradiksi dengan watak bumi. Jadi watak dirinya yang senang gembira, senantiasa gembira dan sabar itu apa itu? Sinkron. Sinkron. Bahasa apa ya, bahasa ilmiahnya itu congruence. Yang namanya congruence itu gimana ya, kalau ini ada lingkaran ketemu dengan lingkaran satu pas, itu namanya kongruen. Ya, jadi ya ini begini, ini namanya kongruen, ini ketemu ini namanya kongruen. Tapi kalau nyisih ini inkongruen. Jadi apa itu sudah mencelek itu inkongruen. Jadi manusia dengan bumi itu kongruen, maka hidup di atas bumi itu yang senantiasa gembira. Oh, buminya itu sabar. Bumi itu kan simbol kesabaran. Oh, bumi itu ditelei, dikencingi, diam saja kok. Terus tapi dia malah menghasilkan yang sudah dapat kotoran itu, malah menghasilkan tanaman yang menjadi subur. Itu bukti kegembiraannya. Kesabaran muncul pada kegembiraan. Sifat bumi itu seperti itu. Manusia diciptakan dari tanah, dari unsur bumi. Yang kongruen itu akan menampilkan sikap semacam itu. Karena itu dia layak, cocok, ya, klop tinggal di bumi. Tetapi apakah bumi saja? Enggak. Karena manusia kehidupannya tidak sebatas kehidupan di muka bumi. Manusia yang punya karakter watak sabar, cocok dalam kehidupan bumi itu ditambah rahmat. 49 itu ada 40-nya. Jadi dengan sudah hidup di muka bumi, kemudian mendapat rahmat dari Allah, rahmat rohimah itu 40, maka jadilah ia sebagai manusia langit, sama ya, 40 tambah 26 itu 66. Jadi, dia di bumi, dia cocok dengan kehidupan bumi, tapi juga menjangkau kehidupan langit. Sehingga kedua-duanya terjangkau. Aspek duniawinya tetap ada, dia tetap menjejakkan kaki di bumi. Ukhrawinya juga ada. Jadi berorientasi pada kehidupan langit. Maka ini setimbang dunia dan akhirat. Dan tidak terpisah itu. Karena itu merupakan dua sisi dari satu keping mata uang. Antara bumi dan langit. Antara dunia dan akhirat. Nggak usah dipisah-pisahkan. Nah, kondisinya itu semacam itu. Ini manusia yang terpelihara fitrahnya dalam kondisi hatinya bersih, lembut, berdaya kekuatan, dan indah. Nah, bagaimana? Di bumi, tapi juga menjangkau langit. Di bumi juga menjangkau langit. Melakukan aktivitas duniawi, tapi tetap bernilai ukhrawi. Karena dia menempuh proses. Ya, 26 tambah 26. Ya. Ini hubungannya ini terkait. Ya, hubungan 6 itu kan hubungannya atau terkait dengan 20 itu proses. Ya, 26 itu 52. 52 itu atur. Dia telah menempuh proses perjalanan untuk mendaki. Ya. Yang dikatakan manusia itu dalam proses mendaki. Mendaki itu dirasakan berat, bisa dirasakan berat dan sulit.
tetapi itu ditempuh. Jadi proses menjalani kesulitan, sesuatu yang berat itu dilakukan untuk mencapai puncak gunung. So, semakin ke atas itu ya akan semakin berat karena melawan gaya gravitasi. Nah, tapi itu kalau tidak pernah ditempuh ya tidak akan pernah sampai puncak. Baru beberapa langkah wis ngelempok, ya kesel gitu. Ya nggak sampai-sampai. Apa itu? Ini jangan diterapkan dipandang ini yang sifatnya fisik. Ini nanti terapannya itu pada amaliyah ibadah, ngaji itu ya kesel, apa itu? Delok YouTube karo leye-leye anu kan yo enak. Ngaji itu kudu mleleng konsentrasi. Tapi untungnya lek online itu iso apa iki? Iso nyengkrih-nyengkrih, iso macam-macam. Tapi lek hadir gitu ke tempat, ke majelis itu. Mosok terus di majelis pengajian terus leyeh-leyeh. Itu kan ya nggak pantas. So, akhirnya kan yo lungguh, ngantuk-ngantuk dipaksa dimelek-melek no. Pas ngantuk ke shooting itu kan yo sini. Ya. Ya itu kan sesuatu yang berat. Itu mek tekodo iku abot. Apa meneh sing aktivitas membantu pelaksanaan, sing apa itu? Apa itu ngeragati, tambah abot meneh, ya itu. Tapi itu proses untuk naik gunung supaya kehidupan di bumi tetapi naik ke atas menjadi manusia langit, manusia bumi sekaligus manusia langit. Nah, 52 itu kaitannya dengan surah 14, surah Ibrahim, karena surah Ibrahim itu jumlah ayatnya 52. Nah, teladannya itu Ibrahim. Ibrahim itu keliling itu kemana-mana, dari Palestina ke Arab sampai ke Mekah, terus ke Mesir lagi, kembali lagi ke Palestina. Keadaannya seperti itu. Itu dalam proses itu proses mendaki dengan pengorbanan, mengorbankan anak macam-macam. Apa itu? Ketemu dengan raja yang dolim. Macam-macam. Ya kalau tidak pernah ada pengalaman itu namanya tidak pernah ada proses sakit dan mendaki. Malah dibakar hidup-hidup segala macam. Ini bagian dari proses yang berat dan menyakitkan. Itu proses mendaki. Contoh keteladanan yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim. Kita tidak sampai semacam itu, tapi dari awal itu dengan alastu birobbikum dijawab bala syahidna, itu sudah harus siap dengan kontrak itu untuk menempuh proses perjalanan mendaki dan mengalami hal yang berat, menyusahkan, memayahkan, bahkan menyakitkan, supaya layak manusia di bumi ini sekaligus menjadi manusia langit. Nah, cirinya manusia langit itu mesti taat hukum, taat terhadap syariat. Karena surah 66 itu surah At-Tahrim. Dia taat terhadap hukum-hukum Allah. Taat terhadap hukum-hukum Allah. Taat syariat. Nah, surah 66 ini jumlah ayatnya 12. Kalau ditambah menjadi 78. Inilah nilai kata fitrah yang menggunakan tak marbutoh. Jadi kalau sebelumnya diterangkan 49 itu fitrah menggunakan tak yang terbuka, sifatnya potensi terbuka. Setelah ada proses seperti dijelaskan itu tadi, maka ia menjadi fitrah dengan tak marbutoh, tak yang tertutup. Ini fitrah yang sudah berada pada posisi yang tepat guna. Ini ceritanya. Dari fitrah terbuka yang sifatnya masih potensial menjadi aktual menjadi 78. Ini nanti bisa dilihat lebih jauh ya. Artinya yang taat hukum, taat syariah 66 itu apa saja. Terus jarak dari 49 ke 78 itu berapa? Itu nanti bisa dibahas lebih lanjut. Tapi nggak usah ke sana ya. Nah, sedangkan 52, surah 52 tadi itu jumlah ayatnya 49. 49
menjadi 101. Menjadi 101. Inilah nilai kata Ar-Rahim. Jadi mereka yang sudah berproses dari memiliki potensi fitrah terbuka, kemudian berproses menjadi fitrah dalam posisi tepat guna, mereka inilah yang mendapat rahmat khusus dari Allah. Karena 101 itu adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim itu berbeda dengan Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada semua makhluk. Yang baik, yang buruk, yang taat, yang jahat, yang durhaka, semuanya kena mendapatkan rahmat dari Rahman, sifat Rahmannya Allah, dari kepemurahan Allah. Tetapi sayangnya Allah itu hanya diberikan pada orang-orang yang beriman. Yaitu apa? Yang memelihara fitrahnya berada pada posisi tempat guna. Yang demikian inilah wujud rahmat khusus. Ya, rahmat khusus bagi mereka ini akan diberikan kekuatan yang luar biasa. Karena 101 itu surah Al-Qari'ah. 101 itu surah Al-Qari'ah. Nah, ini tadi S-nya belum dicantumkan. Ya. Nah, jadi surah 101 itu Al-Qari'ah. Jadi punya dasar ini daya kekuatan yang 13 itu, yang 13 mana saya ya. Oh ini apa? Di sini. Nah, ini 13. Nah, 13 itu kan ini daya kekuatan. Daya kekuatan dasar itu sudah ada. Tapi karena proses olah lanjut itu lalu menjadi ini 101 Al-Qari'ah, ketenagaan yang dahsyat. Baru disinilah pantas manusia itu memiliki kehebatan-kehebatan, keajaiban-keajaiban. Jadi yang dilakukan itu kadang-kadang sepele, tetapi hasilnya itu sangat luar biasa. Itu manusia yang begini ini. Dia sudah dalam lingkup rahimnya Allah. Karena posisinya tepat guna. Nah ini tembre gak jelas statusnya itu. Sudah mengharapkan langsung dapat yang ajaib-ajaib. Keajaiban-keajaiban yang terus ibadahi karepe koyok sulapan, donga sepisan langsung terkabul, maca Quran sepisan langsung keinginannya terpenuhi. Oh, isih tembre ora jelas. Kalau sudah posisi seperti ini itu silahkan. Dong posisinya kondisinya belum jelas kok sudah keburu-buru katanya bisa sholat sadurunge sholat. Kalau bisa sholat sadurunge sholat itu mestinya didahului dengan makan sadurunge makan. Coba kemampuan itu lebih dulu mana? Manusia itu pinter makan, bisa mampu makan atau mampu sholat. Kan makannya lebih dulu, bisa makan dulu, baru bisa sholat. Nah, harusnya itu bisa makan sadurunge makan, baru nanti bisa sholat sadurunge sholat. Nah, kalau masih belum bisa makan sadurunge makan, ngatakan sholat sadurunge sholat, itu ya hanya ngaku-ngaku saja. Itu hanya khayalan, hanya anggapan. Tidak sebenarnya. Nah, orang begini juga yang omongannya itu kadang-kadang nyeleneh, kadang nggak pantas, tapi tetap bernilai kesolehan. Bernilai kesolehan. Ya kan saya hanya mendengar di pengajiannya Gus Bahak saja ya. Saya hanya mendengar di pengajiannya Gus Bahak saja. Saya belum pernah ketemu membaca di kitabnya secara langsung. Di antaranya, tapi saya percaya pada apa yang diceritakan beliau. Karena itu jelas bukan ngarang, didasarkan penjelasannya pada kitab. Bahwa ada hamba Allah yang membuat Allah itu sehari tertawa 2 kali. Ada hamba yang ngomongannya itu kalau secara umum itu nggak sopan sama sekali. Misalnya ada orang yang mengeluh sudah minta ke Allah untuk mendapat rahmat kasih sayang, tapi kok nggak diberi nikmatnya itu. Dia itu omongan yang keluar. Lah iya, Allah itu jelas ada hambanya yang minta kok nggak dikabul-kabulkan. Minta rahmat, minta nikmat kok nggak dikabul-kabulkan.
Gimana sih ya Allah? Apa nikmatmu itu sudah habis atau apa? Enggak diberikan? Ini orang yang sudah fitrah tamar buto itu silakan seperti itu. Oh, durung apa-apa omongane koyo ngono. Ada cerita itu, ya. Enggak saya sebutkan namanya, cek ngerasani. Sakit itu, sakit. Ngomongannya ya apa? Ya Allah, ini sakit ya Allah, sumprit sakit. Sampean itu nggak ngerti apa ya apa aku sakit. Ya Allah, apa isi tembre kok ngomongannya kayak ngono ya kurang ajar. Kalau boleh pinjam istilahnya apa itu Gus Ba, itu mental PKI ngono itu. Iya, mental PKI jadi Gus Ba ngono. Ya. Oh kita itu ibadahnya nggak jelas, pengorbanannya nggak jelas. Tapi apa yang dilakukan itu ingin segera mewujud sebagai suatu keajaiban. Wong awake nggak jelas, ketoke kepingin langsung jadi hebat. Maca Quran sekali langsung, maca juz langsung sembuh, macano juz wong langsung sembuh. Wong diotek tok langsung waras. Ya iku lah wis posisi fitrah tepat guna, lek durung ya wis. Yo ngerasakno dhisik kesusahan dari proses untuk naik bukit itu, naik gunung itu. Ya. Ini supaya ngerti, ini supaya kita ngerti. Saya sendiri juga ngertinya baru sore ini tadi. Gimana ceritanya itu? Dari apa itu fitrah terbuka menjadi fitrah dengan tak marbutoh yang tepat guna itu ternyata seperti ini. Ternyata seperti ini. Habis ya waktunya? Belum, Pak. Iya. Nah, 78 ya 78. Nah, karena itu jadikan sebagai syahid, sebagai saksi. Kemudian sebelumnya tadi itu ada angka 22 dari 499 itu dipadat menjadi 22. Maka penjelasannya pada surah 22 ayat 78. Kembali penegasan bahwa manusia itu sebagai saksi. Oh, saksi yang begini ini, saksi yang mesti benar. Karena dia seorang muslim. Huwa sammakumul muslimin. Dan Allah telah menamakan kamu sebagai orang-orang muslim. Dari dulunya manusia-manusia yang begitu itu disebut muslim. Sejak zaman Nabi Adam yang memproses fitrah, potensi fitrah terbukanya menjadi fitrah yang tepat guna, memelihara kesucian hati, kelembutan, daya kekuatan dan keindahannya, itu semuanya yang disebut sebagai muslim. Jadi ojo ngaku muslim sebelum bisa seperti itu. Yang ya boleh sajalah ngaku, bukan nggak boleh ngaku. Tapi jangan segera GR bahwa sudah mendapat stempel muslim. Yang mendapat stempel muslim itu yang memenuhi kriteria tadi itu. Ya, kita itu masih berharap-harap aja. Moga-moga dianggap muslim, moga-moga dimuslimkan, moga-moga mendapat stempel muslim. Hanya sebatas itu. Dengan berusaha menyelaraskan kita itu menyesuaikan perilaku yang sesuai dengan orang muslim. Ya. Wa samakumul muslimin min qabl. Dari sampai akhir zaman, dari awal sampai akhir zaman. Wa fi hadza liyakunu rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Ya. Dan begitu pula dalam Al-Qur'an ini. Dalam Al-Qur'an ini apa? Liyakuna rasul syahidan 'alaikum. yakni memposisikan atau menghadirkan Rasul itu sebagai saksi atas dirimu. Nah, semua perbuatan kita itu disaksikan oleh Rasul. Karena itu tidak cukup hanya dengan prasangka anggapan telah sesuai dengan apa yang disyariatkan. Karena nanti itu ceritanya kan ada orang-orang yang tercekal. Waktu dikatakan bahwa ada Al-Kausar, Telaga Kausar, ya. Rasulullah
mendapat nikmat yang besar nanti di akhirat itu disediakan telaga Kausar, kemudian umat Muhammad itu dipanggil, ayo ke sini, semuanya hadir, tapi beberapa orang itu tercekal, tidak bisa. Jadi mau datang itu tiba-tiba tertolak, semakin mundur. Lalu Rasulullah memanggil, dia itu umatku, tapi malaikat menjawab, bukan. Duduk mati, itu duduk umatmu gitu. Malaikatnya ngomong gitu. Loh gimana itu? Dia umatku. Oh, kamu kan nggak tahu apa yang dia lakukan. Dia itu telah menyelisihi sunnahmu. Ia mengaku bersahadat engkau sebagai rasulnya, tapi dalam proses perjalanannya ia menyelisihi sunnahmu. Dia tidak menjalankan apa yang engkau teladankan. Maka dia tidak termasuk umatmu. Jadi ketenagaannya itu tidak bisa mendekat. Karena tidak cocok ketenagaannya. Tidak bisa mendekat ke telaga Kausar, tapi semakin menjauh. Jadi keadaannya itu seperti orang yang ditarik ke atas, tetapi tidak bisa melepaskan diri dari gravitasi bumi. Terus ditarik gitu, diangkat ini. Tapi karena dia tidak punya pijakan. Nah, kalau orang di gedung tinggi gitu, tak punya pijakan, itu kan dia tetap aman. Tetapi dia bergelantungan di pinggir tembok, itu kalau tidak dipegang, tidak ada pegangan, pijakan jelas nggak ada, terus pegangan di atas nggak ada, itu kan mesti jatuh, gitu, tertarik oleh gravitasi. Itu ditolong, tapi ini tetap ditarik untuk jatuh ke bawah, dipegang lama-lama yang megang capek ya sudah jatuh. Itu tambah lagi kalau ada tali, ada pirnya. Sudah ditarik gaya gravitasi, ditambah ditarik pir ke bawah, itu tambah nemen itu jatuh. Ya remek itu. Ya itulah keadaannya. Orang-orang yang mau mendekat ke telaga Kausar, tetapi akhirnya dia tertolak karena energinya tidak sesuai dengan fitrah telaga Kausar itu. Nah, maka dikatakan Rasul itu menjadi saksi, tetapi kamu juga menjadi saksi atas manusia seperti diterangkan tadi pada surah 2 ayat 143. Kamu juga menjadi saksi atas manusia. Nah, tapi saksi yang benar itu yang muslim. Yang muslim itu diwujudkan telah memproses diri naik ke melalui proses mendaki bukit menjadi manusia langit itu dengan proses-proses yang bisa melelahkan dan menyakitkan, termasuk diantaranya itu dalam menegakkan sholat, menunaikan zakat. Ini bagian dari proses sehingga pantas menjadi saksi yang muslim, yang kesaksiannya itu bisa diterima. Kalau tidak muslim kesaksiannya tidak bisa diterima. Nah, untuk itu bukti itu harus ada bukti nyata dari dampak sholat, dari bukti catatan menunaikan zakat, berpegang teguh kepada Allah, pada aturan-aturan Allah dalam segala keadaan. Ini buktinya, ya. Jadi karena itu derajat muslim, kemudian yang iman supaya masuk sebagai kelompok penyaksi itu yang memproses dengan ketaatan pada hukum itu ya diwujudkan pada sholat, zakat, dan menjalankan seluruh apa yang disyariatkan oleh Allah. Berpegang teguh kepada Allah. Jadi punya komitmen untuk menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini. Baik, kita lanjut. Masih ada waktu ya. Waman. Wow itu 26. Wow itu 26. Kemudian kalau diure itu ditambah 8 dikali 12, jumlahnya 20 tambah 26, 46. Lalu mannya 49 ditambah 13 dikali 36, jumlahnya menjadi 49, jumlah seluruhnya menjadi 98. Nah, ini sekarang kita maknai menurut Al-Quran angka-angka ini. Jadi 8 itu berarti ini tertulis dal, harusnya dal ya. Sebentar.
Ini harusnya dal, bukan dal. Bentar, saya betulkan dulu. Ya. 8 itu dal. Dal itu kehidupan. Kehidupan. Jadi kalau satu sisi tadi ada apa itu? Ada fitrah, potensi terbuka yang berkembang menjadi fitrah yang menempati posisi tepat guna. Tapi nanti ada yang berbeda. Tapi ada yang berbeda. Bedanya itu di mana? Yaitu tetap dari waman ini. Dari waman itu. Jadi pilihan pada kehidupan. Namun pilihan manusia pada kehidupan 8 yang kotor, rizqun. Jadi awalnya itu ketenagaan itu murni setimbang, tapi dikotori, maka getarannya itu menjadi berubah. Getarannya itu menjadi berubah. Jadi kalau ketenagaan yang setimbang, indah itu langsam, halus, bagus gitu. Jadi grafiknya kalau digambarkan dalam bentuk grafik, grafik itu membentuk tatanan yang indah, membentuk struktur yang indah. Tapi kalau kotor itu getaran itu menjadi tidak teratur, nggak karu-karuan, tinggi banget terus rendah banget. Gejolak hatinya itu juga nanti akan seperti itu. Gejolak hatinya itu akan seperti itu. Mudah tiba-tiba bahagia, kemudian sedih. Ciri-cirinya orang depresi itu kan gitu. Model mood-mutan itu. Dia moodnya itu bisa apa itu? Berbolak-balik dalam waktu singkat. Nah, itu namanya kekotoran. Itu dalam tujuannya kotor, getarannya kotor, dan itu kesetimbangannya juga terganggu. Jadi kekotoran itu pada getaran, pada kesetimbangan, dan pada jangkauan. Pada jangkauan itu namanya kekotoran, kehidupan kotor. Kehidupan kotor itu ya macam-macam. Kehidupan kotor, kemudian kehidupan kotor itu terjadi karena dominannya nafsu. Jadi 12 itu nafsu. Mengikuti nafsu. 2 kali 6 itu juga 12 ya. 12 itu sin itu nafsu. Kehidupan kotor yang serba mengikuti kemauan nafsu itu melahirkan beban berat. Itu menjadi beban berat bagi fitrah. Isron. Ya, isron itu beban berat. Nah, termasuk beban berat ini menjadi beban berat itu yang disebut sebagai dosa. Danbun 36. Jadi sifat dosa itu sebenarnya memberati fitrah. Sifat dosa itu menjadi beban berat bagi fitrah. Nah, karena itu kalau semakin banyak dosanya, bebannya semakin berat, untuk berproses naik itu akan semakin susah. Kalau orang tidak punya beban, naik itu bisa lincah. Tapi kalau bebannya terlalu berat, ya enggak bisa naik. Layang-layang, lek buntute itu kegawan, itu orang iso munggah. Coba layang-layangnya sakmene yo, terus buntute 30 meter, enggak iso munggah. Kabotan buntut itu nafsunya itu di belakang itu terlalu banyak, keinginan nafsunya enggak bisa naik. Nah, naik gunung, bawa yang dibawa itu terlalu berat. Yes. Cepat lemes, capek, terus ya balik-balik ngasuh, nggak ada kelincahan sama sekali dan bisa jadi tidak mencapai puncak, remek di tengah jalan. Itu karena beban. Karena itu apa? Ada cara eksperimen yang pernah dipraktekkan oleh seorang guru ngaji ya, untuk ngajari murid-muridnya. Kalau ngomong itu biasanya nggak ngerti. Kalau hanya ngomong itu nggak ngerti. Umpamanya online ini. Karo disambi, nemoni tamu misalnya. Sewake gak masuk akeh gak mlebune, tapi ya timbangane enggak wis dilaksanakno ae wis gak apa-apa. Ya.
Nah, kalau hanya ngurungokkan, hanya mendengarkan itu banyak. Secara penelitian itu kalau di teori pendidikan itu ada yang disebut dengan kerucut dil. Jadi Pak Dil itu membuat gambar kerucut. Jadi ada 10%, 15%, 20% sampai 90%. Paling atas itu 10%. Itu dari mendengarkan. Jadi kalau pembelajaran itu lewat mendengarkan, itu paling bisa ditangkap itu 10%, itu sudah bagus. Itu sudah bagus. Karena itu saudara mendengarkan pengajian begini kok bisa nangkap 10%, itu sapi. Nah, kalau diikuti dengan gambar melihat tulisan, itu bisa menjadi 15 atau 20%. 15 atau 20%. Itu lebih jelas lagi. Umpamanya gambarnya itu gambar bergerak. Makanya saya buat pakai panah-panah gitu cek atau bergerak, tapi ini slide-nya kok nggak jalan ya, yang file ini nggak ngerti saya, kok tiba-tiba muncul langsung seperti ini. Biasanya karena gangguan sinyal begini. Nah itu bisa 15 sampai 20% itu kalau ditambahin melihat gambar. Kalau yang paling tinggi itu 90 hasilnya itu kalau langsung praktek. Coba misalnya memperbaiki TV, karo ngurungokno, berapa persen yang bisa ditangkap? Tapi kalau ada gambarnya akan meningkat lagi. Tapi mari ngono ya lali, setelah itu lupa. Tapi langsung yang praktek, langsung memperbaiki TV, itu bisa bertahan lama. Dan juga praktek itu akan menentukan. Ya, jadi guru ngaji ini mengajari muridnya itu dengan praktek. Prakteknya apa? Setiap murid itu diminta untuk membawa karung. Jadi di punggungnya itu dicantoli karung. Lalu dia melatih kejujuran murid-muridnya itu. Setiap kali dia berbuat salah, jadi kalau sudah sehari sudah pulang bertebaran di muka bumi, terus kembali lagi ke majelis pengajian, itu ditanya apa saja yang kamu lakukan, ini. Itu yang satu itu termasuk kesalahan. Nah begitu diketahui ada satu kesalahan, dia diminta untuk memasukkan sebuah kentang, ya, sebuah kentang. Kentang itu sebuah apa sebutir ya? Kentang itu masuk sebuah ya, satu buah kentang dimasukkan di karung di belakang punggungnya itu. Ya sudah, itu simpan aja. Terus besok bertebaran lagi. Jadi mari ngaji itu bertebaran, praktek. Tapi terus di situ ada kesalahan. Ditanya, apa yang kamu lakukan sepanjang hari ini tadi? Ini. Yang itu termasuk kesalahan. Nah, yang masuk kesalahan kembali memasukkan kentang ke karung di bawah punggungnya. Kok yang ini dipraktekno zaman saiki angel. Santri-santri saiki misalnya dikongkon kalungan karung tenang dindang ini nggowo iku ya ora ono sing gelem. Terus coba praktek itu langsung bubar pengajian. Ya. Memang sekarang itu pengajian omong bukan pengajian praktek. Ya. Terus itu terus. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Yang banyak kesalahan. Berarti kantong itu akan berisi kentang itu lebih banyak. Dan makin lama apa? Yang disimpan itu semakin lama akan semakin membusuk. Nah, begitulah dia menggambarkan. Itulah dosa. Dosa itu akan memberatkan karena setiap kali itu ada titik, ada butiran yang engkau bawa, itu yang nempel di hatimu. Kemudian lama-lama dia itu juga membusuk. Maka itu akan memberatkan dan menimbulkan bau yang tidak enak. Karena di hati dirasakan tidak enak, memang berbau busuk dan memberatkan sifatnya itu. Dosa. Nah, karena dosa itu maka yang terjadi apa? Hati. Ini 9. Hati berproses. Hati berproses 20 ya. 20 berproses. Nah, prosesnya apa? Jadi proses sesuatu yang kotor. Jadi sama seperti mesin.
Mesin itu kalau kemasukan sesuatu yang kotor itu terus bergerak, itu mesti menjadi lebih cepat panas, lebih cepat panas. Jadi hati itu menjadi gampang panas, hati itu menjadi gampang panas. Namanya panas itu akan dirasakan nggak enak.